Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifuddin, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPDK Universitas Syah Kuala dengan NIM 2406505012134440. Pada hari ini, Sabtu 19 Juli 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 3 Pantai dari Kabupaten Aceh Timur dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, materi Potensi Sumber Daya Alam Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Apa kabar hari ini? Ada yang kurang sehat? Ada yang dilanda galau? Enggak ada ya? Baik. Alhamdulillah kalau memang kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul ke sekolah. Baik anak-anak ya. Jadi untuk sebelumnya kita memulai dalam acara berdoa kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Mohon ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi'izni ilman warzuqni fahman. Amin. Azkiya Maulida. Hadir. Alia Nufara. Hadir. Akmalul Hafiz. Hadir. Ayu Munira. Hadir. Afdal Haikal. Hadir. Akbatul Hadi. Hadir. Lutfi Al Fauzan. Enggak hadir lah. Kenapa? Sakit? Ada yang tahu sakit? Atau izin? Sakit ya? Lutfia. Hadir enggak? Enggak hadir ya? Darul Kudri. Hadir ya? Muhammad Khairullah. Hadir? Enggak hadir ya? Mujibur Rahman. Hadir ya? Mudaris. Muadis ya? Hadir? Muammar Khadafi. Hadir ya? Baik, jadi sebelum kita lanjut ke materi kita, jadi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena lagu Indonesia Raya adalah sumber daripada bukti kebangsaan kita dan nasionalisme. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, jadi sebelum kita lanjut, ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita yang sebelumnya? Saya Pak. Ya, apa? Sumber daya alam, kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, bagus. Ada lagi? Ada, Pak. Ya, apa? Manfaat sumber daya alam, memahami manfaat sumber daya alam bagi masyarakat
Okey, baik. Jadi kita ice baking dulu ya. Siap? Siap. Okey, mohon untuk berdiri supaya lebih semangat lagi kita ya. Okey. Mohon tepuk fokus. Ingat, fokus. Okey, bagus anak-anak. Satu, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia. Dua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis potensi sumber daya alam di Indonesia. Tiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, jadi untuk materi kita pada hari ini adalah potensi sumber daya alam di Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan potensi sumber daya Indonesia sangat besar dan beragam. Meliputi sumber daya alam hayati dan non hayati dengan pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan. Potensi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi apa saja yang bisa dikembangkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Fadil Ostarianto, guru IPS di SMP Negeri 2 Tasuri. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Baik, pada tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kamu diharapkan mampu menjelaskan potensi sumber daya alam hutan di Indonesia. Dan yang kedua, kamu mampu menjelaskan potensi sumber daya tambang di Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, kamu mampu menjelaskan potensi sumber daya laut di Indonesia. Baik, sebelumnya kamu harus tahu dulu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam atau disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan objek wisata bahari. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika suka dengan video ini, klik tombol like. Untuk mendapatkan update video terbaru, klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah ya. Tetap semangat belajar. Wassalam. Baik anak-anak, jadi dari tayangan video tersebut, ada yang bisa jelaskan nggak? Apa yang kalian lihat di video tersebut? Apa? Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan beragam. Sumber daya alam hayati seperti hutan dan tropis, keanekaragaman hayati, dan sumber daya laut serta sumber daya alam non hayati seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, timah, dan nikel. Dengan pengelolaan yang baik dan lestari, potensi sumber daya alam ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi negara. Oke, baik. Ada lagi anak-anak yang ingin disampaikan? Oh, apa? Indonesia kaya akan sumber daya alam yang beragam, mulai dari minyak bumi, gas alam, batu bara hingga kekayaan hayati seperti hutan tropis dan keanekaragaman hayati laut. Dengan potensi ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan. Ya, baik. Jadi inti daripada video tersebut adalah potensi sumber daya alam. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam sangat besar dan beragam seperti minyak bumi, gas alam, beserta batu bara, emas, timah, nikel dan lain-lain. Indonesia juga memiliki kekayaan hayati yang besar seperti hutan tropis dan sumber daya laut. Jadi inti daripada video tersebut adalah yang Bapak bacakan tadi. Jadi sekarang kita akan membuat kelompok untuk berdiskusi. Jadi kelompoknya Bapak yang akan menunjukkan. Jadi untuk kelompok pertama Bapak kasih nama cerdas ceria ya. Untuk kelompok kedua bintang belajar. Jadi untuk kelompok yang ketiga generasi hebat, dan yang selanjutnya kelompok keempat yaitu penjelajah ilmu. Oke, jadi Bapak akan membagikan LKPD ya.
Jadi Bapak akan membagikan LKPD untuk mendiskusikan. Jadi cara pengisiannya nanti ada kelompok tulis nama, kelompok 1, kelompok 2 dan 3 dan 4. Jadi dengan judulnya potensi sumber daya alam Kementerian. Jadi nanti Bapak akan membagikan LKPD ya. Jadi untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Dan ini untuk kelompok yang ketiga ya. Dan yang selanjutnya kelompok yang keempat. Jadi nanti mohon untuk anak-anak didiskusikan ada yang ingin ditanyakan anak-anak tentang pengisian? Kalau tidak ada langsung didiskusikan. Ya. Yuk. Ya, mohon anak untuk didiskusi ya. Kalau ada yang ingin ditanya, silahkan ditanya bagaimana pengisian atau bagaimana untuk mendiskusikan ya. Kalau ada yang tidak paham, mohon untuk ditanyakan tentang diskusi kita pada hari ini. Daerah 10 menit lah untuk kita berdiskusi ya. Jadi mohon diskusinya dengan santai dan jangan terburu-buru. Ya, dan jangan ribut. Kalau ada yang nggak paham boleh ditanyakan tentang diskusi kita. Ditulis yang pertama untuk kelompok 1 apa misalkan nama kelompok cerdas ceria ya, anggota kelompok ya ditulis. Nanti ini kelompok 1 yang mempresentasikan ke depan ya. Nanti dibaca aja, nanti nggak apa-apa, ini yang ingin disampaikan ya. Gimana Pak? Ya nggak usah. Jadi nanti hasil yang penting ini nama kelompok beserta anggota 1, 2 dan 5 bisa 6 ya, bisa. Nanti ditulis nama kelompoknya apa dan anggota 1 sampai 5. Ya nanti kalau sudah siap nanti maju ke depan untuk mempresentasikan ke depan ya.
tulis ya apa. Jadi biar ada kegiatan ya kalian ya untuk didiskusikan. Jadi nanti jangan lupa ditulis kelompok ya. Jangan ada lupa tulis kelompok beserta anggotanya masing-masing. Kalau ada yang tidak paham boleh bertanya tentang pengisian atau tentang bagaimana mendiskusikan hasil daripada judul masing-masing kelompok. Pokoknya didiskusikan aja dulu ya.
Gimana anak-anak, sudah paham tentang diskusi? Ada yang bisa dibantu? Untuk kelompok selanjutnya gimana? Sudah siap? Belum. Oke, silahkan didiskusikan ya. Untuk kelompok ini, kelompok apa itu? Kelompok penjelajah ilmu ya. Gimana? Sudah paham? Sudah siap belum? Belum. Oke, silahkan mengerjakan ya. Bluetooth mode connected. Ada yang nggak paham anak-anak? Sudah paham ya? Ya, oke, selamat mengerjakan. Kalau sudah siap nanti kita presentasikan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Generasi Hebat ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Dampak negatif lingkungan dan sosial harus diminimalkan melalui pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan. Dengan demikian potensi sumber daya alam di Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan kelestarian. Tanyakan dari kelompok lain. Ada. Akan bangun. Kami dari kelompok penjelajah ilmu. Apa tantangan dalam mengelola potensi sumber daya alam di Indonesia? Jawabannya adalah tantangan dalam mengelola potensi sumber daya alam di Indonesia
Antara lain adalah bagaimana mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, mengatasi dampak negatif lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan dan lembaga terkait dalam mengelola sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, kami akhir presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita beri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang tampil ke depan. Jadi untuk ni, jadi Bapak ingin menyampaikan materi kita untuk pertemuan selanjutnya. Jadi untuk materi kita pertemuan selanjutnya adalah tentang sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti energi dan lain-lain. Jadi untuk yang kedua, sebelum kita mengakhiri, kita akan membuat ice breaking ya. Sudah siap? Siap. Okey, kita buat ice breaking ya. Jadi kita buat ice breaking. Oke, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.